Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Halo Virginia, selain kemaritiman dan juga perubahan iklim, apa saja yang menjadi agenda di hari kedua KTT ASEAN Amerika Serikat? Ya, Aka dan pemirsa Metro TV, saat ini saya berada di depan gedung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang ada di Washington DC. Sekitar pukul 9 tadi, Menlu RI, Retno Marsudi itu sudah datang ke sini bersama delegasi untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, di mana mereka akan mendiskusikan beberapa hal. Tapi untuk KTT AS ASEAN Summit-nya sendiri baru akan berlangsung pada pukul 11.30 nanti, di mana ini akan dipandu oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, yaitu Kamala Harris, di mana seperti yang tadi Anda sudah sebutkan, isu kemaritiman ini memang isu penting untuk Amerika Serikat karena memang kali ini dinilai analis sebagai momentum bagi Amerika Serikat untuk menyampaikan pesan tegas kepada Tiongkok terkait dengan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan terutama bagaimana Amerika Serikat ingin memberikan kebebasan untuk bernavigasi di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu juga pandemi COVID-19 masih mendominasi KTT ini, meskipun kemarin kita ketahui juga bahwa KTT COVID yang kedua sudah dilaksanakan, dan Indonesia ini punya posisi unik karena sudah menyampaikan komitmennya yang termasuk paling panjang di antara negara-negara lain ya, termasuk komitmen untuk mengembangkan vaksin, memenuhi kuota vaksin bagi warga Indonesia, dan juga memperkuat infrastruktur kesehatan agar kalau nanti ada pandemi lagi, dunia sudah siap untuk menghadapi pandemi selanjutnya. Selain daripada itu juga isu perubahan iklim menjadi salah satu isu penting, di mana saat ini ada sebuah framework atau rencana pekerjaan antara Amerika Serikat dan ASEAN yang diupayakan untuk bisa memboost atau meningkatkan investasi di ASEAN melalui inisiatif hijau atau yang lebih ramah lingkungan, sehingga ini bisa mengenjot ekonomi dalam kapasitas yang lebih baik untuk lingkungan hidup. Aka. Iya, di hari kedua hingga sejauh ini apa saja hasil KTT ASEAN ini, Virginia? Ya, beberapa isu yang sudah disampaikan itu memang seperti yang terkait tadi, dan dari Gedung Putih sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka menggelontorkan dana 150 juta dolar Amerika Serikat tahun ini, setelah sebelumnya tahun lalu pada KTT yang sama tapi diadakan secara virtual itu menggelontorkan 102 juta dolar Amerika Serikat untuk kawasan ASEAN, terutama untuk isu sentralitas ASEAN dan juga pertahanan, dan juga terkait dengan peningkatan sumber daya alam di kawasan. Nah, selain daripada itu yang menjadi kata kunci dari KTT kali ini adalah keamanan, kemakmuran, dan juga penghormatan kepada hak asasi manusia. Tapi ini tidak bebas kritik ya. Di Amerika Serikat sendiri kemarin pada hari pertama itu ada demonstrasi di sekitar gedung Departemen Luar Negeri ini, di mana ini dihadiri oleh diaspora Kamboja, Laos, dan Myanmar dan mereka ini menuntut diakhirinya kediktatoran di sejumlah negara di Asia Tenggara. Kalau kita perhatikan di Asia Tenggara itu hanya 3 negara yang menerapkan prinsip demokrasi secara sepenuhnya, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina yang kemarin baru saja melakukan pemilunya. Jadi ini yang dituntut oleh para demonstran ini, menyatakan bahwa kenapa Presiden Biden justru mengundang para pemimpin negara Asia Tenggara ini yang notabene-nya diktator, dan salah satunya adalah Hun Sen, yaitu pemimpin negara Kamboja, di mana dia saat ini juga menjadi pemimpin ASEAN, itu sudah menjabat sebagai kepala pemerintahan selama 37 tahun. Ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para demonstran. Aka. Baik, lantas bagaimana peran Indonesia? Apakah memiliki peran sentral dalam KTT ASEAN Amerika Serikat ini? Ya, Indonesia kali ini punya peran yang sangat penting ya, terutama sejak tahun 2021 lalu hingga 2024 nanti. Indonesia itu adalah country coordinator atau koordinator negara untuk mengatur hubungan antara Amerika Serikat dengan ASEAN. Jadi yang mengatur logistik antara kedua negara Amerika Serikat dengan regional ini Indonesia, dan ini membuat Indonesia punya posisi penting di mana
mereka yang harus, Indonesia yang harus menentukan agenda apa saja sih yang ingin dibawa ASEAN untuk ditawarkan ke Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya, framework atau inisiatif apa saja yang diberikan oleh Amerika Serikat yang mungkin bisa diterapkan di ASEAN nanti. Selain dari mengikuti rapat pada hari pertama, beberapa rapat yang diikuti oleh Presiden Joko Widodo, mulai dari gedung Kongres, lalu juga dengan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, dan pada akhirnya bertemu dengan Presiden Biden di Gedung Putih, memang Presiden Jokowi memusatkan hubungan Amerika Serikat dengan ASEAN kali ini pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan, terutama pada industri yang menggunakan energi hijau, dan juga memberikan leverage yang lebih tinggi lagi kepada kawasan, bahwa kawasan itu bisa mengikuti atau bisa comply dengan hal-hal yang diminta oleh Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga menandatangani beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan di Amerika Serikat, dan kita akan terus memantau apa saja dan siapa saja perusahaan yang diajak bekerja sama dengan Amerika Serikat, dengan Indonesia kali ini. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari DC, Washington, Amerika Serikat. Terima kasih laporan Anda, kami akan terus menunggu update informasi dari Anda.